Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Tidak Diperhitungkan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, terima kasih atas kasih-Mu yang menjadikan kami ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk itu pimpinlah kami selalu dalam terang kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak tersesat dalam jalan kami. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 28 sampai dengan 29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang sangat menggelitik kita. Mengapa malaikat secara khusus memberitakan kabar sukacita kelahiran Sang Juru Selamat dunia kepada para gembala yang miskin, sederhana, tidak dianggap dan tidak diperhitungkan oleh orang lain? Mengapa harus para gembala? Mengapa malaikat tidak mendatangi tokoh-tokoh agama maupun orang-orang yang kaya, yang berpengaruh dan punya jabatan? Seberapa pentingkah para gembala itu sehingga mereka mendengar kabar sukacita bukan dari mulut orang lain, bukan dari rasul atau tokoh agama atau majikannya, tetapi dari malaikat. Artinya Tuhan langsung yang mengabarkan kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Saudaraku, kalau manusia itu menilai seseorang dari apa yang terlihat, beda lagi dengan Tuhan yang melihat orang itu dari ketulusan hatinya. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Para gembala ini istimewa di mata Tuhan. Apa yang tidak diperhitungkan dan direndahkan oleh orang lain, di mata Tuhan dia sangat berharga dan istimewa. Di samping itu juga untuk menunjukkan bahwa dengan kelahiran Sang Juru Selamat dunia, tidak lagi diperlukan domba-domba untuk penghapus dosa. Sebab dengan kedatangannya memberikan jaminan pasti akan keselamatan. Jadi saudaraku, kalau Tuhan saja sangat menghargai, bahkan menganggap istimewa para gembala, apalagi dengan kita sebagai anak-anaknya, pastinya kita sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Sejarah mencatat saudaraku, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kehadirannya tidak dianggap oleh orang lain, tetapi di mata Tuhan sangat istimewa. Misalnya Yusuf. Di mata saudara-saudaranya, Yusuf ini hanya seorang pemimpi yang membawa ancaman bagi keutuhan keluarga. Bahkan orang Mesir menganggapnya hanya sebagai budak. Tetapi Tuhan melihat Yusuf sebagai seorang pemimpin yang hebat. Demikian juga Daud, saudaraku. Saudara-saudaranya tidak memperhitungkannya. Bahkan orang tuanya juga tidak menganggapnya. Tetapi ia diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengangkatnya sebagai Raja Besar Israel. Bahkan Kristus lahir juga dari garis keturunan Daud. Saudaraku, siapapun engkau, Tuhan sangat mengasihi saudara. Kalau saudara hari ini direndahkan, tidak dianggap dan tidak diperhitungkan, ataupun karena sesuatu hal orang banyak sedang meninggalkan saudara, orang sedang menjauhi saudara, jangan putus asa dan kecewa saudaraku, sebab mereka tidak tahu rencana besar Tuhan atas hidup kita. Tetapi yang pasti kita itu istimewa dan berharga di matanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus,
Mengucap syukur kami kepadamu yang menjadikan kami ini istimewa di matamu, sehingga anugerah-Mu Engkau berikan kepada kami, yaitu keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.